Bapak pernah nggak sih ngejalanin proses hidup Bapak nih, termasuk karir, itu karena balas dendam, Pak? Balas dendam baik itu sama orang yang pernah disayang atau balas dendam sama hal apapun? Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel YouTube Rici Wijaya. Dan kali ini segmennya adalah My Story. Nah, My Story ini dengan tema karir. Jadi teman-teman di sini nanti akan menyampaikan pertanyaan seputar karir. Karirnya siapa? Karirnya saya pastinya. Semoga nanti jawabannya menginspirasi. Oke, ini pertanyaannya random dan saya tidak pernah tahu pertanyaannya apa yang ada dalam otak mereka. Boleh kita mulai semuanya? Boleh. Oke, boleh. Silakan pertanyaan pertama. Rici Wijaya, seorang dosen. Kalau sekarang nggak jadi dosen, kira-kira sekarang jadi apa ya? Kalau nggak jadi dosen, sekarang jadi apa? Jadi apa ya? Karena dulu tuh cita-citanya pengen jadi news anchor, pengen jadi pengusaha, pengen jadi tentara. Tentara, Pak. Tentara. Tentara ya, bukan tentara. Bukan. Oke. Nah, jadi 3. Jadi kalau seandainya nggak jadi dosen, mungkin jadi presiden kali. Satu kedua. Oke, next. Pertanyaan kedua. Saya Pak, mau nanya Pak. Pak Rici ini selama jadi dosen pernah nggak sih Pak nemu satu mahasiswa yang kalau nanya pertanyaan tuh nyeleneh gitu Pak? Ini pertanyaan seputar karir atau pertanyaan seputar dosen ya? Karir sebagai dosen. Nyambung sih, Pak. Bisa. Ini nyeleneh. Oke, ini barusan pertanyaan nyeleneh gitu ya dari mahasiswa. Jadi pernah menemukan atau tidak? Iya. Pertanyaan Ya. nyeleneh. Iya. Pernah. Apa tuh Pak contohnya Pak? Waduh, saya lupa. Waduh. Seputar ya pastinya ada seputar politik, terus juga seputar kehidupan pribadi. Pertanyaan nyeleneh selanjutnya seputar apa ya? Antara dua itu sih yang biasa kebanyakan. Kalau seputar info nggak ada Pak? Nanti kita harus di ini kan? Berita. Itu kan berita ya. Aduh, pertanyaan ketiga. Kan kalau karir orang zaman dulu nih ya, generasi 2000 ke bawah sama generasi 2000 ke atas kan beda. Gimana nih tanggapan Bapak? Tanggapan Bapak mengenai perubahan karir tersebut gitu loh. Entah Oke. dimensinya atau Apa? misalkan bidangnya kayak gitu kan. Kan sekarang banyak nih karir yang ternyata ini bisa jadi karir ya kayak gitu. Gimana tanggapan Bapak nih? Oke, tanggapan saya sih ya memang itu adanya ya, maksudnya emang sekarang itu melihat apapun itu bisa jadikan peluang karir, apapun itu. Karena konsep berpikir karirnya mungkin adalah selama bisa mendapatkan uang dari kegiatan tersebut itu karir bagi mereka. Ya kan, kalau konsep dulu kan mungkin karir itu adalah jenjang profesi yang ditekunin oleh seseorang dan diakui keprofesiannya oleh orang banyak gitu. Kalau sekarang kan apapun bisa disebut dia karir sebagai apa dan sebagainya. Wajar-wajar aja sih, tapi selama satu karirnya bisa bisa memberikan dampak yang positif bagi orang banyak, itu yang harus dipikirkan. Nah, jangan sampai juga mereka berpusat kepada anak zaman sekarang tuh kan kalau ingin berkarir lihat cuannya. Semakin banyak cuannya ya mau saya berkarir di sana. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi itu yang harus coba diperhatikan karena sekarang itu orientasinya udah ngomong adalah social business. Bukan lagi ngomongin masalah bisnisnya 100% ngomong keuntungan. Jadi jangan kebalik lagi ke masa-masa suram gitu. Jadi kalau misalnya anak muda zaman sekarang ya kalau orientasinya adalah uang itu bagus. Tapi harus mikirin juga apakah karirnya bisa berkontribusi bagi orang banyak atau tidak. Begitu lebih kurangnya, Mas. Nah, seperti itu. Makasih Pak. Tercerahkan. Alhamdulillah.
Siapa? Next. Ada lagi? Pak, kalau dulu kan biasanya orang tua tuh maksa banget buat jadi PNS, Pak. Bapak kenapa nggak jadi PNS, Pak? Kenapa nggak jadi PNS? Saya rasa semua orang juga pengen jadi PNS ya pada masanya. Gitu. Dulu saya pernah ikut tes untuk PNS di kota. Jadi ini cerita lucu nih. Jadi jangan ketawa dulu dong, kan belum mulai ceritanya. Belum, ya. Jadi waktu itu sudah melamar, tes dan sebagainya, terus keluarlah pengumuman di koran, ya, newspaper, ya, bahasa kerennya. Lalu di sana muncul nama saya, kalau nggak salah peringkat berapa ya, 4 atau berapa saya lupa, intinya peringkat atas. Setelah baca itu, senang dong semua orang, ya kan, termasuk keluarga semuanya senang, anaknya lolos PNS gitu. Terus apa yang dilakukan oleh ibu saya? Dia bilang, udah besok kita masak nasi kuning ya, kita bagi-bagiin ya, untuk ucap syukur gitu kan ya, karena anaknya diterima. Tatkalanya ternyata yang diterima tuh hanya 2 nama saja yang di atas. Dan akhirnya ya nggak jadi ya, karena memang dulu konsep berpikirnya PNS itu kan sejahtera dalam arti kata terjaminlah hidupnya sampai dengan hari tua gitu kan. Beda dengan konsep PNS zaman sekarang ya. Nah jadi sempat terbesit untuk ikut PNS, iya. Nah tapi setelah kuliah sampai sekarang kalau dibilang mau jadi PNS mau, tapi untuk sektor tertentu. Maunya di mana? Di Kemenkeu saya mau. Itu maunya lagi di mana? Di presiden. Oke, next. Saya Pak, mau nanya Pak. Jikalau Pak Ricci jadi pebisnis nih Pak, maunya jadi pebisnis apa sih Pak? Maksudnya? Ranahnya apa? Mau food and beverage atau dan lain sebagainya gitu Pak? Oke. Gitu, Pak. Beauty and the Beast. Iya Pak. Seperti itu, Pak. Sebenarnya apapun senang ya, maksudnya untuk bisnis di apapun. Tertariknya satu fashion, terus yang kedua memang F&B, food and beverage, terus juga kalau sekarang kan lagi hitsnya untuk media sosial ya, itu juga kan juga sedang dirintis, dijalani sama teman-teman yang lain juga. Yang lainnya menyusul sih. Sebenarnya saya senang aja, tertarik untuk bisnis apa saja itu senang. Kalau dibilang tapi kan nggak paham dengan apa namanya, dengan core bisnisnya atau prosesnya. Itu kan bisa dipelajari. Saya waktu punya bisnis F&B, saya nggak tahu bagaimana bikin martabak atau apa. Tapi kan kita belajar bagaimana bikin martabak, bagaimana buat martabak yang enak, kita survei, kita riset dan lain sebagainya. Nah itu harus dilakukan. Dari sana saya punya pendapat bahwa mau bisnis apapun selama kita mau mengalami proses belajar dan mau mengetahui, apa aja bisa sih sebenarnya. Berarti Bapak senang lah bisnis apapun gitu ya? Apapun. Berminat untuk jadi rekan bisnis? Iya, boleh aja sih Pak. Hubungi di bawah. Kan saya nyusul tinggalan soalnya. Oh, Bapak ini tipikal orang yang cenderung fokus ke satu karir atau multi karir, dan kenapa alasannya nih Pak? Oke, kalau dilihat sekarang mungkin orang melihatnya banyak yang dikerjain gitu, banyak dikerjain berarti kan multi karir ya. Apapun mau coba untuk diperoleh. Namun tetap pada satu jalur yang sama. Contoh, kalau misalnya dosen itu pasti dia juga seorang pembicara. Maka saya bilang saya juga pengen berkarir atau saya punya karir juga di dunia public speaker, menjadi pembicara. Tuh. Yang kedua, dosen juga boleh dong berbisnis, punya usaha, nggak ada yang salahnya kan. Nah, untuk itu nggak ada menjadi masalah kalau karir saya juga sebagai entrepreneur. Terus dosen juga nggak masalah kan kalau bikin konten. Ya, kalau misal kontennya bisa bermanfaat bagi orang banyak, mengedukasi, itu kan juga salah satu visi misinya seorang dosen juga kan. Nah, jadi ya multi karir menurut saya nggak apa-apa selama ya semuanya bisa komitmen dan bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Itu aja. Berarti multi karir. Saya Pak. Bapak pernah nggak sih ngejalanin proses hidup Bapak nih, termasuk karir, itu karena balas dendam Pak?
Maksudnya balas dendam baik itu sama orang yang pernah disayang atau balas dendam sama hal apapun deh. Jadi menuju nih gue harus lebih baik nih ke depannya nih. Tapi itu tujuannya tuh balas dendam. Dan itu baik gak sih menurut Bapak? Nyesel nih ninggalin gue. Ya gitu. Nyesel nih ninggalin Oke, gue gitu. ini pertanyaan ini baru beberapa waktu lalu juga ada yang coba ngobrolin masalah ini, ya. Jadi alasannya dulu iya, kalau saya nggak muluk-muluk, memang dulu iya. Dulu ketika saya selesai sekolah, selesai kuliah, pasti banyak yang namanya pembicaraan negatif atau apalah tentang saya. Nggak mungkin berhasil, orang kayak gini nggak mungkin sukses dan sebagainya, itu pasti ada, itu muncul gitu. Nah dulu sebatas gue buktiin deh, gue bisa gitu, gue bisa lebih baik daripada lu pade, ya kan. Tapi kesini ternyata konsep itu salah. Kenapa salah? Ketika kita sudah berhasil untuk melakukan pembuktian, maka kita akan stop karir kita. Gitu. Otoh juga udah selesai, udah capek, terus merasa diri kita udah yang berupaya semaksimal mungkin, udah saatnya kita untuk istirahat, take a time, mungkin melakukan hal yang